إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah memuja dan memuji Allah Rabbuna Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia, hidayah dan taufiknya, setelah menyampaikan salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya kami sampaikan wasiat untuk diri kami dan jamaah sekalian. Wasiat untuk kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Agar senantiasa tajdidut taqwa wal iman, memperbarui ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang mana keimanan dan ketakwaan ini, kesalihan ini, dialah merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan dunia ini dan sebaik-baik bekal bagi kita sekalian untuk menghadap Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dan sungguh sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah ini tidak akan panjang. Karenanya angkat kepala kita. Simak dan dengarkan baik-baik. Bawa pulang sebagai hadiah dan faidah untuk keluarga, anak dan istri kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka jangan ngantuk ketika Jumatan sehingga kita kehilangan manfaat yang besar. Karena Jumatan merupakan wasilah agar kita bisa recharge iman kita, ketakwaan kita, kesalehan kita. Maka seyogianya seorang yang berangkat, seorang yang pulang dari salat Jumat, dia mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam hal imannya, dalam hal takwanya, dalam himmahnya, semangatnya, di dalam beramal saleh dan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kami ingatkan di antara sunnah yang banyak hilang dari kaum muslimin di salat Jumat adalah mereka tidak menghadapkan wajahnya kepada khatib yang menyampaikan khutbah. Ini adalah sunnah yang menjaga kita dari ngantuk, dari tidur. Dan ini adalah sunnah
sunnah min sunanil majruhah. Di antara sunnah-sunnah mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 2 pekan terakhir ini kita banyak mendapatkan, baca, menyaksikan berita tentang musibah, bencana yang menimpa saudara kita nun jauh di sana. Tentang korban banjir dengan segala duka yang ada pada mereka. Dan Allah Subhanahu tabaraka wa taala menjadikan musibah dan apa yang menimpa pada kita sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi orang-orang yang berjalan di atas ketakwaan, kesolehan. Maka musibah, maka bencana adalah sebagai ujian untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang banyak melanggar batas-batas Allah dan Rasul-Nya, maka musibah dan bencana ini boleh jadi adalah sebuah teguran. Sedangkan bagi mereka orang-orang yang ingkar, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kufur dan tidak beriman kepadanya, maka bencana dan musibah boleh jadi merupakan hukuman atas dosa dan kesalahan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan buah tangan manusia. Buah tangan perbuatan manusia. Baik secara hakiki maupun secara majazi. Dampak dari perbuatan tangan manusia, entah itu tanda tangan ataukah entah itu turun tangan. Akan tapi benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak tampak kerusakan, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Tiada lain tiada bukan adalah hasil dari perbuatan tangan-tangan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar kami cicipkan kepada mereka sebagian dari buah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka musibah dan bencana yang menimpa kita hendaknya kita sikapi dengan perspektif kacamata yang benar dari sudut pandang iman. Karena musibah di sana ada asbabul kauni, hunaka asbabus syar'i, di sana juga ada sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab kauni adalah sebab-sebab yang bisa dilalar oleh akal dan dipahami oleh hati. Sedangkan sebab-sebab syar'i adalah sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam syariatnya. Sebab-sebab syar'i tidaklah musibah, tidaklah bencana itu menimpa melainkan karena dosa dan kemaksiatan kita. Maka musibah dan bencana tidak mungkin kita lawan dengan pedang-pedang kita, dengan senjata kita. Akan tapi kita datang untuk menyerahkan diri kita. Inabah kepada Allah, bertaubat dan memohon ampunannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa satu musibah kepada kalian fabima kasabat aydikum, melainkan karena buah perbuatan dari kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Wallahi, kalau Allah hendak membinasakan, menghukum kita disebabkan dosa dan kesalahan kita, disebabkan kemaksiatan dan kelalaian kita, sudah lama kita binasa. Walakin wa ya'fu an katsir, tapi Allah firmankan, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Yani la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
Beliau sabdakan, "Idzamul jaza ma'idhamil bala." Besarnya ganjaran itu akan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Beliau juga sabdakan, "Asyaddul bala al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling besar musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Tentu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Mungkin di zaman ini, di akhir zaman ini, iman-iman mukmin akhir zaman, cobaan kita hanya terkadang apakah sanggup seorang itu membuka kelopak matanya ketika terdengar kumandang adzan subuh. Apakah sanggup dia melangkahkan kakinya memenuhi undangan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Di mana kita saksikan sebagian orang di sana sanggup mengangkat beban-beban yang berat. Barbel yang berat. 50 kilo, 100 kilo sanggup dia angkut. Dia angkat. Bersamaan dengan itu dia tidak sanggup membuka kelopak matanya ketika subuh tiba. Kaum muslimin, ini dia keilmahan iman. Iman mukmin akhir zaman. Cobaannya, cobaan-cobaan yang ringan. Allah Subhanahu tabaraka wa taala pun menurunkan musibah, bala untuk membersihkan. Untuk membersihkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Dan ini konsekuensi dari statement keimanan kita. Tidak akan pernah kita dibiarkan memproklamirkan keimanan kita. Bersamaan dengan itu tidak datang ujian. Alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surah Al-Ankabut Allah katakan, Alif lam mim. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Mengatakan, mengklaim dirinya telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Yang dengan ujian itu dibuktikanlah siapa yang benar di dalam klaimnya dan siapa yang dusta di dalam pengakuannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka hendaknya kaum muslimin menyikapi musibah dan bencana dengan kacamata yang benar, perspektif yang benar, dan hendaknya musibah ini menjadikan kita semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah-musibah ini, bala-bala ini tidak menggugah tidur panjang kita. Kalau musibah ini tidak menyebabkan kita bangkit untuk kembali kepada Allah, maka boleh jadi musibah kita lebih besar daripada musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan hendaknya memberikan pertolongan, perhatian dan doa terbaik kita untuk mereka. Karena kita dengan saudara kita sama orang-orang yang beriman kal jasadul wahid, seperti badan yang satu. Apabila ada di antara saudara kita yang sakit, maka seolah-olah itu adalah luka kita bersama. Itu adalah kepedihan, keperihan dan duka kita bersama. Maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang beriman, kaum muslimin yang wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal soleh dan kebaikan mereka. Dan saudara-saudara kita yang masih selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpa mereka. Dan bagi kita yang ada di sini, ingat musibah ini yang menimpa mereka bukan hanya ujian bagi mereka, tetapi juga ujian bagi kita. Apakah kita sadar? Apakah kita bisa mengambil i'tibar pelajaran dari apa yang menimpa dan terjadi pada mereka? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah merupakan ujian, tapi jangan lupa di sana kesenangan, kelapangan, kesehatan, kemudahan semuanya juga merupakan musibah, ujian dalam bentuk yang lainnya. Merupakan ujian dari sisi yang lainnya yang datang kepada kita dalam wajah yang lainnya. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan sesuatu yang dalam kacamata kita tidak kita sukai. Sedangkan kebaikan adalah apa yang diinginkan oleh syahwat kita. Kemudahan, kelapangan, kekayaan, kesehatan, dan seluruhnya merupakan ujian yang sama Allah datangkan untuk menguji kita. Mana yang paling baik amalnya di antara kita. Dan terkadang ujian kelapangan, kemudahan, kekayaan, ini seringkali menyebabkan seorang gagal. Alangkah banyaknya orang-orang yang diuji dengan kesempitan, dengan sakit, dengan kesulitan. Dia lolos, dia tetap bertahan di atas keimanan, ketakwaan, kesalehan. Kemudian ketika dia diuji dengan kelapangan, kemudahan, kesehatan, dia pun jatuh dari ujian, gagal melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa satu musibah, baik yang ada di bumi, bahkan yang apa menimpa pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan telah tercatat rapi, selesai dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Dan kita mengambil setiap pelajaran dari apa yang terjadi di hadapan kita, dan kita menjadikannya sebagai wasilah untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melahirkan amal saleh. Hendaknya bala, musibah yang menimpa kita, kita jadikan sebagai batu loncatan untuk meraih maqam dan manzilah yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bersabar. Wajib bersabar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajaba lim amril mu'min, alangkah menakjubkannya urusan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair, karena seluruh perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya itu baik. Idza asabathu adarra fasabara, kalau dia ditimpa kesulitan maka dia bersabar. Wa idza asabathu syarra syakara, dan apabila dia diberikan kesenangan maka dia bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah faidah dan hikmah dari musibah yang menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas kebaikan, di atas keimanan, kesalehan dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat sebaik-baiknya zat yang mengabulkan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya untuk kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yusma'. Allahumma rabbana la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man lam yarhamuna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa thabbit aqdamahum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.